Selamat menyaksikan. Cek, monitor. Kamera monggo. Merapat di pos. Saya sudah sampai pos ini. Pada malam hari Kamis tanggal 12 Juni anggota FKPN 23 Bangungsari mengadakan pertemuan rutin yang dihadiri oleh anggota FKPN dan dipimpin oleh Ketua FKPN 23 Bangungsari. Ayo, Pak Mengkosek. Aku mbak dat. Kegiatan rapat ini setiap minggu kedua di pengembangan informasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing anggota FKPN berkembang. Kemudian dan Allah SWT, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga masih bisa bersilaturahmi dalam acara pertemuan KPM Bangungsari di KPM yang kita ini. Tidak lupa selawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad terima kasih rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang mungkin masih dalam kesibukannya masing-masing, tetapi masih bisa merelakan waktunya untuk hadir, membagi waktunya guna rutinitas pertemuan. Dan mungkin nanti ada hal apa, usulan apa terkait untuk kebaikan masyarakat kita, nanti perwakilan dari RT 08, 09, 10 barangkali ada masukan-masukan dari masyarakat atau kedepannya mau gimana, monggo Mas Budi yang mewakili dari berapa kalau ada bulan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ketua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan FKPM semuanya serta Pak Ketua Pak Edi Novianto. Pertama-tama saya ingin menyampaikan beberapa aduan dari masyarakat tentunya ini khususnya RT 08 Pak Ketua, ini ada beberapa aduan dari warga kami. Kemarin menyampaikan ada beberapa unggas dari tetangga itu yang masuk ke terasnya tetangga. Jadi ini menjadi suatu permasalahan bagi kami, keluarga kami, karena sudah beberapa kali diingatkan, disampaikan secara keluargaan, secara lisan, namun tidak dihiraukan. Nah, kami minta solusinya bagaimana dari teman-teman atau rekan-rekan FKPN nanti ke depannya terkait hal ini, kondisi ini, karena ini sangat meresahkan nanti. Takutnya nanti menimbulkan perselisihan antar warga. Ya, kami harap dari FKPM ada hadir di situ. Nanti bagaimana solusinya terkait hal tersebut, mohon dapat disampaikan ke forum yang lebih tinggi, ke dukur maupun ke kelurahan. Tentunya dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang lebih tinggi nantinya. Demikian kurang lebihnya dari yang terdapat demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi untuk masukan-masukannya. Ini mau dibahas sekalian apa ada dari video wilayah yang lain? Mas, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini mewakili warga RT 10. Ingin menyampaikan permasalahan yang tidak jauh berbeda dari warga RT 08, yaitu mengenai masalah unggas yang tidak dikandangkan atau dibiarkan sehingga mengotori teras atau lingkungan tetangga. Mungkin dari kami warga RT 010 meminta bagaimana solusi atau dibuatkan peraturan yang mengatur agar unggas itu tidak dibiarkan atau dikandangkan sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Mungkin itu. Dan
yang kedua, kami warga RT 10 mengeluhkan maraknya knalpot brong, Mas. Padahal di lingkungan kita sudah disepakati knalpot brong dilarang masuk di wilayah RW 23 Tanjungsari dengan rambu-rambu yang sudah terpasang di setiap gang, setiap jalan utama RW 23 Tanjungsari, tapi masih sering kita jumpai pelanggaran tersebut, Mas. Untuk itu kami dari warga RT 10 meminta solusi bagaimana untuk penanganan masalah knalpot brong tersebut, Mas, yang sangat mengganggu ketenangan di masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mariono dan Mas Budi terkait usulan dan masukan-masukannya. Jam berapa ini Mas Budi? 9 lebih. Karena ini sudah jam 9. Mohon dari sebagian rekan-rekan ada yang kontrol wilayah ya? Mas Mariono? Ya, Pak Lurah. Sama monggo, yang lain siapa? Mas saya nggak apa-apa. Oke, sama-sama ya. Nanti kalau ada apa-apa informasi buat perangkat itu bawa perangkat datanya sama Amit ya Mas. teater karet, karet. Kita bahas ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke tingkat elit. Ya, terus itu tidak ada, jadi itu sudah menjadi kewajiban kita langsung ditegur aja. Ditegur pas ditegur dengan humanis, jangan sampai pakai kekerasan. Karena apa? Itu tidak disepakati bersama peraturan yang ada disepakati oleh masyarakat, baik RKPM, RT maupun RW, dan tidak dilaporkan ke Adubo. Begitu, Bu. Menanggapan Mas, untuk terkait aturan yang ayam tadi, saya minta itu ada ketegasan dari Dewan Sumberan sama mungkin sampai di kelurahan ya. Artinya harus ada efek jerah yang secara keluargaan itu bisa diterapkan di kampung kita, tidak menyebabkan perselisihan antar warga sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Terima kasih Mas Budi. Maka dari itu nanti kita rumuskan terkait itu harus karena kita tidak akan sendiri. Jadi RKPM membawa permasalahan ini, kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi, nanti kita rumuskan bareng-bareng terkait permasalahan tersebut. Tapi kalau yang dikatakan Mas Mariono tadi terkait knalpot brong memang sudah aturannya sudah jelas dan sudah ditempel. Berarti itu nanti kewajiban kita. Itu tidak harus saya, tetapi teman-teman juga wajib mengingatkan orang tersebut. Itu baik dari adik-adik kita, dari remaja maupun yang lainnya. Oke, bisa dipahami ya? Jadi karena dulu saya juga pernah ikut pada saat itu Jumat curhat bersama Pak Kapolda DIY. Di situ juga ada Pak Dirlantas, bahwasanya terkait knalpot brong itu menjadi ranahnya Sekarang nanti 08 dan 09 Kertansoman. Tetapi ada satu hal yang mungkin bisa menjadikan satu masalah, yaitu ada salah satu warga yang parkir motor di depan rumah dengan posisi kunci motor masih di motor tersebut. Untuk itu sudah saya beritahukan pada warga tersebut untuk segera mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu Mas dari laporan dari kami. Sebentar rekan-rekan, ini Mas Triano ngomong itu. Terima kasih Mas Tri, Mas Slamet untuk informasi perkembangan wilayah. Mohon dilanjut nanti kalau ada perkembangan informasi yang lain, tolong segera konfirmasi di pos RKPM. Terima kasih, lanjut. Ya Mas Heri, untuk patroli menuju ke wilayah RT 10. Ya, kita lanjut rekan-rekan semuanya terkait hal tadi. Mohon nanti kalau ada masukan-masukan lain dari wilayah, misalkan kita mendengar dari tetangga terkait ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ada hal-hal yang perlu peraturan-peraturan sekiranya harus kita bahas, nanti segera konfirmasi gitu. Karena apa yang terbaik untuk masyarakat kita. Itu rekan-rekan semuanya,
mohon dimengerti semuanya gitu. Ya, Ini dari RT 8 sudah, dari RT 10, dari RT 9 ada masukan enggak ini? Masuk RT 9 Mas Heri. Oke, boleh. Kemarin di rapat pertemuan arisan RT 9 itu banyak yang mengeluhkan apa? Pembakaran sampah secara liar di perdagangan sudah dicantumkan untuk sampah itu harus dibuang di TPS ada yang mengambil, nggak boleh dibakar secara sembarangan. Terima kasih Mas Lis. Kalau untuk terkait sampah, pembakaran sampah itu misalkan kita lihat langsung diberikan informasi aja terkait hal tersebut, kalau jangan sampai membakar sampah sembarangan, karena itu juga efeknya juga nanti bisa misalkan pada saat itu ada angin kencang bisa membuat kebakaran dari wilayah tersebut. Area waktu gitu. Nah, di samping itu juga polusi gitu. Nah, ya itu pokoknya yang mana lagi ya namanya masyarakat yang banyak. Jadi ya kita harus gimana lagi? Pokoknya kita harus menerima informasi di masyarakat itu harus kita segera mungkin. Oh ya Mas Heri, ini izin menyampaikan terkait ya intinya kita mempunyai CCTV ini untuk pengawasan wilayahnya. Ini ada beberapa titik CCTV kita itu ada yang mati. Ini nanti mohon dikondisikan solusinya bagaimana, disampaikan ke Pak RW atau Pak Guru, monggo disampaikan solusinya bagaimana, tapi tidak bagaimana ini untuk pengawasan lingkungan kita biar terkondisikan. Terima kasih Mas Budi. Nah ini kan CCTV juga ada beberapa titik yang belum juga. Iya. Tapi ini untuk sudut-sudut kampung. Mati yang mati. Itu yang ini mana aja gitu? Yang mati gitu? Yang jangan katakan dengan reni itu mati. Terus masjid juga mati dengan demo itu. Ini masuk makam. Ketika ada di 09 Cikarang. Iya itu lumayan membantu saya Mas CCTV itu untuk keamanan kita. Ya jadinya lah kalau ada kejadian apa kita bisa. Nggak bisa ya? Ya bisa. Pas asli biasanya yang bisa. Buang sampah saya ini udah lemu. Buang keluar atau tahu seneng. Lenggak dulu. Wah, kalau begini. Kalau begini. Kalau rapi. Oh, penyakit gue kata Bapak. Buang pisan kowe arane ngomong. Bang iki. Pisan teh konangan. Wes. Kuwi karepe. Ayo, ayo le. Ayo. Ini Pak. Ini sampai itu. Mau sampai sedurut dong. Penyakit tuh. Wong ora toto kowe. Apa done kok piye? Buang sampah saya udah. Buang sampah mung pisan. Penondak kuwi lho. Bangku kebak. Asem nih. Tapi wong ora Kedua warga tersebut dimintai keterangan atas permasalahan yang terjadi. Buang sampah nondak kuwi lho. Bontak piye kowe? Sabar.
Orang cocok kowe. Jangan dibuang. Buat sama sana yuk. Masa kena kemudian Aku ora ngerti nek ngono Pak Indro. Nah, aku kan bak sampahku kebak. Aku biasane sampahku tak buang kali. oh iki kamu kebakar orang Carane. Ini sudah sebenarnya enggak diperbolehkan ya Pak, karena tidak menginginkan akan juga terkait membuang sampah, dilarang membuang sampah di sungai maupun di tempat lain yang tidak dibutuhkan. iya gas masa membuang sampah saya kena das lho sabar piye lara ngawur wae Ini Pak, tadi yang saya tanya capek pagi ya. kowe rumane uyu Itu, ayo kurang ajarin buang sampah kena das kuwi. Salaman dulu. Iya ada acara kejadian apa kok rame-rame ini? Ini Pak RT. Kan aku ini hewanku. Yang sampahku kebak. Sedang sampah kebak. Kalau nggone meneh to. Lah aku terus alon-alon kok ketok ora ono wong tak buane kali. Lah ternyata ning kono Pak Indro, malah ngeneng sirahe Pak Indro. Kowe ngebotan piye kowe? Aku ngani aku piye? Salah satu hubungi Pak Joni ini kan memang buang sampah itu bersalah. Tapi kita kan juga harus ada permasalahan yang bisa diselesaikan secara damai, tidak boleh. Aku nendas kowe lara e. Ya benar, tapi kan kita tidak Oh boleh. piye-piye? Tidak boleh kekerasan. Ndas ku lara isan. Nanti kan bisa diobati. Wah, sing tanggung jawab sapa iki? Ini Pak ini Macun sudah bisa menerima belum ini? Ya, kesalahan. sudah. Ora iso aku ora trimo sian. Oh Pak Joni, Sekali lagi. ndas ku lara iki non. Iya, sabar-sabar di Pak. Yang dilakukan Pak Jen itu kan jelas salah. Iya, Jelas sampah tetap harus dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan. Oh iya Pak. Begitu juga Pak Indro, mohon maaf ya Pak Indro. Lu lara tenan iki Iya, ngawur. iya. Orang iki. Untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Oh, sabarnya nih. Yo sabar, ndas iso tanggung jawab. Aku ora ngerti Pak. Ora ngerti yo. Mbok iki kata kowe. Aku ora ngerti. Nek ono tulisan ono. Ono tulisan ora. Aku ngerti. Kan dilarang buang sampah to. Ngerti dilarang ning aku mbakku kebak e. Bakmu kebak urusanmu. Nek cara tak buane kali ngono wae aku. Oh enak amat dulmu bogor. Nah ini Pak Babin sudah ada. Wah, iki Kowe cendak kowe yo. Namanya Pak Babin. Assalamualaikum. Iki Pak Babin, kurang ajar iki wong. ada masalah ini pembuangan sampah di sungai Pak. Iya, Pak. Buang sampah nang ndas kowe. Monggo Pak Babi. Ya, Pak Babin. Pak Indro naik Pak Indro. Sabar. Masa kok di Jogja kita masa kok Pak Indro Pak. Iki kan BC. Kan adem pikir ya. Alah. Bungok-bungok kowe iki kurang ajar tenan. Mohon maaf Pak Babin. Oh iya. Nah, ini tadi itu Pak John membuang sampah di sungai pada saat Pak Indro sedang mancing dan menaik palanya. Dari itu jadi justru ini kita kan teman-teman yang baru patroli dan kita sebenarnya baru melakukan pertemuan di pos. Mungkin bisa diberikan pengertian Pak tadi.
Terima kasih Pak Ketua. Mati orang ini, jika rugi. Sabar ya Pak. Sabar piye, Pak? Oh. Sabar dulu. Dikasih minum dulu Mas. Dia anu Mas, ini Sikil keloro. Mas. Oh. Pak Ketua, Pak Jono, Pak Indo, bahwa larangan pembuangan sampah sudah jelas, perdanya sudah ada, perdanya tahun nomor 6 tahun 2023. Iya Pak. Yang negara pengolahan sampah. Pembuangan sampah barang itu dilarang Pak Jono, tidak diperbolehkan. Nanti mengotori sungai yang sudah terbukti dijaga oleh masyarakat. Lah kalau aku bingung ya Pak. Bingung. Pak. Ora tau dijupuke ya, wis carane Nanti tolong Pak sepi lemah ning kali ra wong ya, dua kali Pak. Kami silakan dikomunikasikan dengan pengambilan sampah yang belum diambil, barangkali lupa atau seperti apa. Tapi yang jelas Pak Jono itu salah perbuatannya, tidak diperbolehkan. Ada sanksinya Pak Jono. Buang sampah di perda itu bisa sanksi kurungan. Oh, tak tuntut kalau stasi piye kowe yo. Perbuatannya Pak Jono buat pembelajaran kita bersama. Bisa juga perbuatan warga yang lain yang tidak ketahuan. Ya. Jadi Pak Jono ini menjadi contoh yang buruk. Ya. Bagi warga semua jangan diulangi lagi. Tidak boleh ada yang membuang sampah. Perdanya jelas tidak boleh. Padahal sanksi banyak. Nah nanti silakan perbuatan Pak Jono, ayo tidak ada di sampah, naik salahnya Pak. Ora iso tanggung jawab apa iki? Tapi kami meminta maaf Pak Jono. Lungono kuwi. Kowe tak tuntut wong kang stasi gelem kok. Ya. Iya Pak. Nah, Pak Iza mau kabinnya ada tambahan yang bisa. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Benar yang dikatakan dari Pak Udin tadi ya, Pak John. Perbuatan Pak John itu tidak benar dan juga tidak dibenarkan. Ya. Sudah tahu kan aturan yang disampaikan dari Pak Babin tadi? Iya Pak. Nah, itu nanti ada sanksinya. Ya. Sanksinya berat itu Pak kalau dilakukan terus kayak gitu ya. Jangan diulang lagi perbuatan ini ya. Kedepannya harapannya pembuangan sampah ini tidak benar dan nanti untuk ke depan itu Pak John ada sanksinya buat pernyataan saja ya, buat pernyataan tertulis nanti disaksikan oleh seluruh yang ada di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang telah dilakukan Pak John tadi dengan Pak Hendro itu nanti minta maaf saja ya. Mungkin nggak sengaja, tapi kenyataannya kan kena Pak Hendro. Pak Hendro itu sakit ya, benar sabar ya. Ya untuk itu tadi buat pernyataan kemudian minta maaf. Perkara nanti memang ada sakit mungkin luka atau apa yang mohon diobati nanti ya. Ayo nganti kalau ini. Ya. Nonton ini itu. Ya, segera kita selesaikan di sini, jangan ada berlarut ke depannya lagi ya. Oke? Terima kasih Pak Udin, Pak Cahyo, Pak Dimas dan Pak Binsa yang telah hadir pada malam hari ini. Dengan adanya ini sudah disepakati Pak Hendro, Pak John tidak akan mengulangi lagi dan harus membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi dan siap melakukan apa kalau melanggar lagi denda. Oke, denda. Ada sanksi sosial. Ada sanksi sosialnya denda. Itu harus ditepati ya Pak John. Itu juga nanti sama Pak Hendro harus damai. Jangan berselisih lagi gitu Pak Hendro. Tapi ya buang sama saya anak dulu ya. Sabar Pak Hendro. Jadi pokoknya kita selesaikan. Kita selesai malam hari ini gitu. Nanti ono tulisan sama Pak John bersama dan Pak John harus membuat surat pernyataan. Moga Pak John dibikin surat pernyataan kalau tidak mulai lagi. Menyelan dan melanjutkan patroli. Oke, siap Mas Mario, moga dilanjut nanti perkembangan segera informasi terus lagi. Gantian gitu. Seorang yang menjadi pelaku kemudian membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali. Dan apabila hal tersebut terulang, maka pelaku sanggup untuk mendapatkan sanksi berupa membayar denda sebesar Rp100.000 sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah RW 23 Panggung Besar. Wih tenan tahu ya. Ada dibacakan dulu apa hasilnya. Dengarkan dulu. Pak Hendro, ini kesepakatannya Pak John ini. Intinya membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi. Kalau sampai mengulangi lagi, ada kompensasi di sini
1. Membayar denda sesuai peraturan RW 23 yang sudah disepakati warga sebesar Rp100.000 untuk masuk ke kas RW. Ini sudah disepakati ya. Untuk yang keduanya, siap mendapat sanksi sosial dari lingkungan. Ini kalau misalkan nanti mau ulangi lagi, suruh membersihkan sampah di seluruh wilayah RW 23. Bener. Setuju? Monggo sekarang Pak John. Sampai kembali. Rezeki Pak. Ya Pak Habib, ini tadi itu tengah rapat ya tadi dari rekan-rekan yang patroli awalnya ya mandali sih, tapi saat melanjutkan patroli itu ada ribut tadi. Pak dari partai itu sebelah. Kira-kira sering nggak buang sampah? Ya, ketahuan baru sekali kan. Dari rekan FKPM di RT 09 mengawasi warganya yang masih Dipantau ya. Ya itu salah satu fungsinya CCTV tadi Pak Ketum. Kita bisa ngecek kondisi lingkungan kita tadi. Ya cuman ini tadi kebetulan kejadiannya pas di Sungai Omaning, jadi tidak terpantau CCTV. Cuman ya CCTV juga banyak membantu juga terkait. Tadi Pak Jono kan ada keluhan katanya sampahnya nggak diambil, kalau nanti dikomunikasikan dengan pengambil sampahnya. Pak Kubu nanti disondingkan Pak Jono dikomunikasikan. Mungkin baru overload tukang sampahnya jadi tidak diambil. Ya, karena problemnya sampah ini Sleman memang luar biasa, jadi dari warganya sendiri harus juga dijaga. Ya kita juga nggak tahu. Kalau di kampus ini kan Pak Gen, langganannya itu tukang sampahnya macam-macam, apa tidak cuma satu orang. Kalau dulu saya ikut A, tempatnya Pak John ikut B, tempatnya siapa ikut C itu. Rapat ini menghasilkan apa tadi Pak? Tadi ada usulan dari Mas Budi, perwakilan dari 08. Lalu Pak, anu tuku bensin Pak. Ya apa sih? Kenapa bro? Mengliwat Pak, itu bensin Pak. Siapa orang Pak? Cuk, liwat ya Pak, tuku bensin ya Pak. Ilmu kono Pak Babin men dikai Didut Pak, tuku bensin Pak. Didut masih lho. Mangga didut. Dodono wae mir, dodono. Gone pas yo, gone pas yo. Wah, Oh, kalau ono tulisannya toh. ame dirut tuku bensin ya Pak. Wah, apa-apa. Dilit wae kene wae. Kemudian pemuda tersebut diberikan oleh anggota FKPM 23 dan dibawa ke BKPM untuk dimintai keterangan. Pak Keto. Oh, Saya ini. wes. Pak Babin. Boleh makasih nih. Ini dulu sini. Ini. Makasih. Ini San. Pacar meneng. Betul San. Ini makasih. Bukan data tulisan. Itu bahwa kenal bom jarang masuk ke kampung. Juga di sudut-sudut kampung sudah terpasang peraturan tersebut. Nah, mohon Mas Fajar bisa mengikuti peraturan yang sudah disepakati oleh RW 23 Pamusari. Nggih Pak, mau kan liwat truknya toh Pak ketutupan Pak. Padahal kan perusahaannya sono. Nah ketutupan wit ya Pak. Wah, Iya iki bensin Pak. Bela yo kene to. Lama gua toh Mas. Di sini ada Pak Babi. Boten. Ada Pak Babi yang di mana Pak Babi? Kamu kok Pak Babi? Ya, silakan Pak Babi. Itu kan di Pamusari kan sudah banyak rambu. Iya Pak. Sudah disepakati dari warga Pamusari. Iya Pak. Semua RT sudah menyetujui pemasangan rambu larangan kawdong. Ya, sudah disosialisasikan masing-masing RT, sudah disepakati. Jadi jenengan kok pelanggar.
Nah ini nanti kalau tetap pelanggar ini dari warga KPMU bisa dipasang yang standar atau milih mau dibilang Di pasar standar mon Pak. standar. Nah, ini silakan yang harus dipasang. Ojo baleni nek. Dikarepmu dhewe ra Mas. Sadar ora lagi ya? Oh iya. Sesine oke lho. Mabuk to? Mboten. Ayo Pak Dit, motornya ya brondol. Dilengkapi itu ya. Nggih Pak. Lengkap dirapi. Bapaknya anaknya siapa? Ini Kurang lanjut ini. Ada delapan itu. 8. Muncul to Pak. Bapak. Oh, nanti tolong disampaikan ke ibunya ya. Nanti makan. Jadi ini kan apa Mas Fajar, ini karena Mas Fajar pakai nalbrong dan nanti tolong Mas Fajar nanti bikin surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi dan harus diganti pada malam hari ini juga ya. Nggih Pak. Sekarang telepon yang di rumah atau siapa suruh ngantar kenalpotnya dipasang di sini kita sosial bareng-bareng. Kenapa ana ora nang omah iki? Enten Pak, enten. Telepon. Dipasang. Turun nganter ini. Saya ra dirasokke ya ta. Payu Dek. Sama iki nyambung WC sih Pak. Iya. Jalan-jalan. Bisa ketemu kenapa Pak? Langsung data itu. Ini Pak Dukuh, Pak Babinda Mas, Pak Babinda masih di sini. Barusan ada dapatnya apa? Penyelesaian masalah Pak, mau tambahin knalpot. Pak, sudah Lalu Pak. jalan. Mobil. Kan melayu kuwi. Motor ini kene Pak. Sing seru. Yang sedang ditelepon. Halo, Dul. Ini Dul. Gua kenapa sing sedengan wae sing standar? Ning balik. Heeh, dene wae. Ora usah nangis. Oke. Kita buka iki. Udah toh? Sekarang gini, bikin surat pernyataan. Nggih Pak. Bulan balik ini Ini besok kalau ngulangin lagi, warga menyerahkan perlu dibilang ya Pak. Oke, pokoknya saya bilang tadi saya koordinasi bos yang ngambil suruh ngambil motor ya. Nggih Pak. Di Rokan. Setelah selesai diberikan penjelasan dan pengertian, pemuda tersebut sanggup Difoto, Mas. di knalpot drone menjadi knalpot standar terbaru. Aku kenal kok Mas. Oh, taruh di belakang apa ya? Iya. Enggak tahu di mau. Saya Pak, ngawur Pak. Sing ngebuka sampe. Aku candae. Langsung mati ya. Ayo ngerti nih. Dene semono ae lho. Ya melak-melak sik arep metu iki. Gak roh, Cuk. Kene. Rasa balane. Yo yo. Ini mana sih? Ini. Wah, emang ngerepoti wis rek ae. Ayo duwene kok. Semaur kowe. Mas senani to. Dulurku dhewe. Ini. Kandang-kandanane yel. Ini tadi sudah seperti ya teman-teman. Iya, Pak. Saya bareng-bareng. Ini mantasnya sudah mengulangi lagi. Kita berikan surat pernyataan. Sudah pernyataan sendiri. Dan ini sanggup mengganti knalpotnya pada malam hari itu juga difoto sama knalpotnya. Ini bukan acaranya ini. Ada kata dari. Knalpotnya nggo karo. Saya Pak Babir. Sik, di tengah. Ayo Pak Duko. Pak Duko. 1 2 3. Oke. Oh, ganti. Hei, Balik, karo domong ide. Coba nih, Dik. gede gerak ra dong. Darurat. Ora iso ngomong. Tak tunggalke bengkel iki. Mantap lah kuwi. Ben tanggung jawab ben sekolah piye. Sokot pola-pola dhewe kok. Biasanya juga kunci. Ah, repot. Coba dhewe. Harus dipasang loh, itu harus dipasang loh. Harus dilihat dipasang. Apa tadi udah selesai Pak ini? Terpaksa kita selesaikan ini. Nah, tadi dulu ada dua permasalahan. Ya orang baik juga. Jagel sul. Tadi sampah, yang kedua kenal sebelum ini. Jiwa itu dia. Ayam, yang kotoran di kerasan, ada yang nanti kita bawa ke tingkat RW. Ya benar. Sekarang itu Mas Heri usul buat rekan-rekan kalau sama patroli itu harap lebih cermat
supaya hal yang bisa menimbulkan suatu kejadian itu bisa teratasi sebelumnya. Pak Guru, mungkin ada informasi lingkungan. Lingkungannya kita jaga aja nih. Kita sampahnya emang baru darurat, kita jaga bersama biar nanti apabila hujan tidak menimbulkan banjir yang dulu mungkin sudah pernah terjadi. Ya meskipun di sini rawan banjir, tapi kan kalau misal nanti sampahnya kita jaga dan tidak buang di sampah, nanti kan bisa aliran airnya juga bisa lancar dan tidak menimbulkan sampah. Sementara itu dulu karena tadi ada situasi dan kondisi yang dan pertemuan pada malam hari ini kita seperti yang ada tambahan lagi ya. Tadi yang pasca perselisihan warga tadi tetap dipantau dipantau walaupun sudah ada penyelesaian, tapi harapannya kerukunan warga ini masih terjaga. Dipantau. Begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Udin, Pak Cahyo. Demikian Bapak Ibu Dewan Juri penampilan dari FKPM 23 Bangsari. Saya kira bisa aplaus.